Halo guys, kembali lagi bersama dengan gue Ricky di Ulasan ID. Nah, kali ini gue mau nge-review salah satu casing dari produk Lianli. Ya, kita semua udah tau lah, Lianli itu kayak gimana produknya. Produknya apa aja, kayak contohnya ada casing, ada fan, ada water cooling, dan yang lain-lainnya lah. Nah, kali ini gue mau nge-review salah satu casing dari Lianli yang udah terkenal banget dengan kemungilannya. Dulu ada sempat Mas Rizky dulu sebelum gua, dia udah sempat nge-review salah satu casing Lianli yang ukurannya kecil juga. Nah, kalau yang ini itu lebih beda lagi. Dia modelnya bentuknya kayak kupu-kupu gitu, bisa dibuka samping, kiri, dan kanannya. Nah, nanti langsung gua bongkar aja ini kayak gimana. Oke, sebelumnya casing Lianli ini yang gua mau review itu adalah Lianli Q58. Untuk yang produk gua review ini adalah casing berwarna putih. Ya, gue pilih yang warna putih karena ya gue juga suka yang putih. Yang hitam juga ada dan dia bagian depannya itu dual tone, lebih keren juga sih. Tapi ya karena gue sukanya putih daripada hitam, jadi gue lebih milih nge-review yang warna putih. Oke. Jadi casing Lianli ini itu punya form factor SFX, small form factor ya. Jadi untuk merakit PC pakai casing ini itu harus menggunakan motherboard yang ITX atau mini ITX gitu. Nggak bisa pakai yang MATX, nggak bisa pakai yang ATX apalagi ya. Oke, ini akan gue langsung bongkar aja supaya kita bisa lihat gimana sih bentuknya Lianli Q58 ini. Oke, nah ini dia bentukannya. Nah, untuk gimana ya? Untuk dibayangkan dulu sebelum gua buka. Nah, ini di bagian dusnya itu udah dikasih lihat kalau casing ini di bagian kiri dan kanannya itu bisa dibuka. Jadi untuk ventilasi udara yang lebih bagus, tapi harusnya ya untuk mengurangi debu harusnya ya tetap ditutup aja ya. Nanti kita buka. Oke. Di sini casingnya. Oke, di sini kita dapat kotak yang isinya itu ada berbagai macam tambahan untuk ngerakit, untuk menambah apa ya? Untuk menambah soalnya Lianli ini kan emang terkenal dengan apa ya namanya, kayak puzzle gitu. Casingnya itu bisa kita custom sendiri sesuai dengan keinginan kita. Sebenarnya nggak benar-benar custom sendiri, tapi si Lianli ini memberikan kita banyak pilihan untuk menyesuaikan seperti apa casing ini akan kita gunakan. Nah, nanti akan gua kasih contoh. Nah, untuk casingnya ini dia punya desain dual tone. Untuk bagian atasnya itu dia bening, biar bisa kita lihat dalam bentuk di dalam dari komponen-komponen yang ada di PC ini. Sementara yang di bawahnya itu adalah mesh untuk membantu intake dari casing ini. Oke. Nah, bagian sampingnya juga sama. Bagian atasnya bening, bagian bawahnya mesh juga untuk intake-nya gitu. Oke. Nah, sebelum kita membuka casing ini, kita harus membuka bagian atasnya dulu. Karena bagian atasnya ini adalah kayak penguncinya gitu. Nah, bagusnya Lianli di sini tuh, gue suka banget cara berpikir Lianli. Memang udah matang banget untuk setiap casingnya, yang lain-lainnya juga itu udah bagus banget. Ini agak keras untuk ngangkat frame bagian atasnya. Jadi si Lianli ini sengaja ngasih baut yang lebih panjang dan lebih susah. Maksudnya nggak perlu sampai kita copot bautnya sampai copot gitu kan. Jadi ini gunanya untuk apa? Kelebihan dari panjang dari skrunya ini ya untuk kita, supaya membantu kita mengangkat frame bagian atasnya, jadi lebih gampang. Oke.
Nah, sistem dari casing ini sendiri itu menggunakan kayak pin kayak gini, jadi kayak non baut gitulah, minimal banget baut di sini, jadi kelihatan lebih clean, kelihatan lebih bersih gitu tanpa ada baut-bautan gitu. Nah, setelah bagian atasnya udah kebuka, bagian sampingnya kita kendorin dulu bautnya, baru kita bisa buka. Jadi kalau misalnya kita mau buka bagian yang beningnya, itu kita nggak bisa buka kalau masih ada frame bagian atasnya, jadi dia nyangkut gitu. Nah, oke, untuk mencopot sayapnya itu kita harus buka dulu dua baut yang ada di belakang si casing ini. Jangan sampai bautnya itu hilang ya. Nah, setelah bautnya copot, ini kita bisa buka dengan tarik kayak gini aja. Oke, untuk material dari frame yang bening ini itu tadinya gue ngiranya ini berbahan kaca, tapi ternyata ini berbahan kayak akrilik gitu ya. Tapi ini kayaknya high quality akrilik. Jelas aja sih, untuk harga segini Lianli nggak mungkin ngasih akrilik yang abal-abal gitu kan. Dan ini cukup kokoh juga, dan dia ada frame besinya untuk engsel. Untuk engsel kita buka sayapnya tadi. Untuk materialnya akrilik plus besi, yang samping kanannya juga sama materialnya. Oke, nah untuk yang bagian bawahnya ini itu udah full mesh. Jadi ini itu bagus banget untuk intake. Kalau misalnya kalian pakai CPU cooler yang low profile, itu ini bagus banget, nggak menghalangi sama sekali masuknya udara segar gitu. Dan untuk VGA cardnya juga bagus banget, intake-nya itu kayak langsung mendapatkan udara yang segar dari luar gitu. Oke, kita pasang lagi karena biar lebih rapi. Nah, sistem penutup dari sayap-sayap Lianli ini itu dia menggunakan magnet yang sangat kuat menurut gua. Kuat banget magnetnya, jadi kita nggak perlu takut kayak waktu kita pasang tiba-tiba kita main game tiba-tiba dicopot jatuh, itu udah nggak mungkin menurut gua karena ini udah kuat banget. Oke, selain itu kita di sini dapat, di sini aja. Di sini itu kita dapat PCIe kali 6. Nah, tapi ini bedanya yang udah generasi keempat. Ini udah bonus dari pembelian casing Lianli ini. Ini tuh udah kayak item wajib. Kalau misalnya kita pakai casing yang sistem modenya itu sandwich gini. Kayak yang sebelumnya gua review itu ada Jonesbow yang silver kalau nggak salah. Dia itu udah include juga sama PCIe kali 16-nya untuk VGA card-nya, tapi sayangnya yang di Jonesbow itu cuman PCIe Gen 3. Sementara yang di Lianli ini itu udah pakai PCIe Gen 4. Ini jadi gini, untuk harga sekitar 2,4 juta atau 2,5 juta untuk casing ini dan dapat PCIe Gen 4 itu udah worth it banget menurut gua. Karena jarang-jarang ada kayak yang mau ngasih PCIe extender itu yang generasi keempat, karena memang lebih mahal. Untuk kalian yang tahu aja, informasi aja, PCIe Gen keempat ini itu harganya itu sekitar 900-800 ribu ya, mau 1 juta lah. Jadi ibaratkan kalau misalnya kita beli casing ini 2,4 juta, ya kita udah nggak usah repot-repot lagi milih PCIe riser yang kayak gimana bentuknya, panjangnya kayak gimana, dan lebih murah juga menurut gua. Jadi secara nggak langsung casing ini dihargai sama Lianli itu sekitar 1,4-an, ya itu kurang lebih aja. Oke, ini gue cepat aja untuk menjelaskan bagian dalamnya. Sistemnya semua sama, engsel yang bisa kita copot. Dan bagus,
Lianli itu nggak pernah mengecewakan gua untuk sistem casingnya. Casingnya itu kayak apa ya? Kayak kegunaannya itu banyak gitu loh. Nah, bagian depannya ini bisa kita buka juga. Tebal banget besinya, nggak kaleng-kaleng nih. Kalau di bend pun, mau di bend tuh susah banget. Nah, ini sistemnya pin juga, tapi ada beberapa baut tambahan kalau misalnya kalian takut bagian depannya kebuka. Nah, di sini tuh simpel banget. Untuk bagian depannya itu cuman ada tombol power yang udah menyatu sama LED light, indikator komputer ini nyala. Ada jack audio, USB Type-C, sama USB 3.0. Ada salah satu hal yang gua suka dari casing ini, yaitu adalah di sini, di bagian depannya, itu udah ada kayak plug and play SSD 2,5 inch. Jadi kalian kalau misalnya mau pasang SSD 2,5 inch, nggak perlu repot-repot lagi mau bautinnya di mana, mau di mountnya kemana, kabelnya itu kayak gimana lagi. Ini udah ada plug and play-nya. Jadi kalian tinggal colok aja, celek. Nah, nanti di sini ada kabel SATA dan kabel SATA to power supply. Ini SATA ke motherboard, ini SATA ke power supply. Ini udah langsung nyambung, jadi ini udah tinggal colok doang kabelnya. Lanjut, untuk front I/O-nya udah lengkap, udah ada USB Type-C, udah ada audio jack, udah ada USB 3. Tapi di sini gua nggak sukanya kabelnya terlalu panjang gitu loh. Untuk casing sekecil ini, semungil ini tuh kabelnya terlalu panjang banget. Jadi untuk kabel manajemen tuh pasti ribet gitu loh. Oke, kita lanjut. Di bagian belakangnya ini kita dapat bonus apa namanya ya? Fan hub dan juga RGB hub. Ya bisa dibilang gitulah. Di sini ada 3 ARGB hub dan juga ada 3 fan hub. Jadi ini kita udah nggak perlu lagi beli fan hub kayak dari brand lain gitu. Jadi misalnya kita mau pasang 3 fan di sini atau kita mau pasang fan casing, itu udah nggak perlu bingung-bingung lagi pasang beli fan hub. Jadi ini udah ada fan hub langsung dari Lianli-nya. Makanya gue bilang casing ini tuh kalau dibilang mahal juga mahal, tapi worth gitu loh. Semuanya udah dilengkapi sama si Lianli ini, mulai dari fan hub, mulai dari PCIe Gen 4x16-nya, mulai juga dari SSD SATA plug and play. Ini udah kayak paket lengkap gitu. Oke, ini magnetnya kuat banget nih. Nah, susah banget nih dilepasnya. Magnetnya kuat, nggak nanggung-nanggung gitu, nggak main-main. Oke, untuk yang gue bahas dulu ya. Casing ini kan pastinya udah pakai motherboard yang kecil, motherboard yang small form factor. Tapi di sini nggak menutup kemungkinan kita bisa memasang power supply yang ATX. Harusnya kalau misalnya casing sekecil ini pakainya yang SFX dong power supply-nya. Tapi di sini nggak menutup kemungkinan si Lianli ini ngasih kita opsi untuk memilih power supply-nya yang ATX atau yang SFX gitu loh. Makanya dari awal gue bilang kalau si Lianli ini memberikan kita banyak pilihan gimana sih, apa sih maunya kita gitu loh. Tapi untuk kita memasang power supply ATX ini, kita itu harus copot frame fan yang bagian atas dan kita ganti sama frame fan yang cuman bisa dapat 1 fan bagian sini, dan di sini untuk power supply ATX-nya. Tadinya di sini bisa 2 fan. Bisa 2 fan dan 1 SFX power supply. Tapi gue lebih menyarankan kalian untuk tetap pakai power supply yang SFX karena untuk
exhaustnya itu lebih bagus daripada cuman satu doang gitu. Dan kalau kita pakai yang full size power supply itu menurut gue itu terlalu banyak makan tempat, dan jadi kabel manajemennya itu agak menyulitkan diri kita sendiri gitu. Oke. Selain itu, selain frame untuk power supply ATX, kita juga dapat beberapa perintilan-perintilan tambahan, baut-baut tambahan di sini. Yang pasti kita dapat dust filter. Ini adalah dust filter untuk bagian atas nih harusnya. Gue juga nggak tahu ini bagian atas atau bagian bawah. Terus kita dapat juga kabel-kabel yang modelannya bunyi. Yang itu bunyi juga sih, yang kecil. Pokoknya yang lebih premium lah gitu. Selain itu kita juga dapat ini. Ini kenapa gue bilang si Lianli itu sangat memikirkan customernya gitu loh. Jadi customernya mau apa itu udah terserah sama customernya, enggak diatur-atur gitu sama si perusahaannya. Oke, jadi ini tadinya ini gue kira bracket untuk RTX kan, PCB untuk RTX yang Founder Edition kan kayak begini kan. Tapi ternyata ini adalah untuk mounting SSD atau hard disk 3,5 inci. Ini kita taruh di mana? Nanti ini kita taruh di bagian atasnya seperti ini. Jadi ini udah ada mountingnya, itu udah pas banget tuh, ya kan? Nah, kekurangannya kalau kita pakai hard disk atau SSD di sini itu adalah kita tetap fan-nya cuman satu doang di bagian atas, dan gua nggak ngerekomendasiin penggunaan hard disk 3,5 inch pakai mounting ini gitu. Gini loh, kita udah bisa beli casing harga 2,4 juta gitu, tapi kita masih pakai hard disk gitu. Maksud gua kemana aja gitu loh. Ada M.2, ada M.2 SATA, udah dikasih satu SATA, walaupun ini tadinya nanti akan gue copot waktu pemasangan rakitan gue. Jadi agak disayangkan aja sih, tapi sekali lagi gue mengapresiasi apa yang Lianli lakukan untuk pilihan customernya sendiri gitu. Oke, jadi untuk casingnya sendiri itu kita udah dapat tadi pertama fan hub, terus kita dapat kabel-kabel ya untuk front I/O-nya sama SATA plug and play-nya. Terus kita juga di sini dapat extend kabel untuk power supply-nya di sini. Di sini warna putih juga, dan keren menurut gua. Justru gua agak menyayangkan kenapa PCIe-nya warna hitam, fan hub-nya warna hitam, front I/O-nya warna hitam, tapi mungkin ini variasinya dari si Lianli aja. Jadi nggak kayak putih semua, jadi kayak pucat semua gitu loh casing ini. Gua nggak menyalahkan juga kenapa Lianli memilih kabel-kabel yang warna hitam. Nah, untuk bagian bawahnya. Untuk bagian bawahnya di sini, di bagian sini itu udah nggak bisa kita pasang lagi fan casing gitu. Jadi ini udah pasti kosong. Dan di sini itu kita bisa pasang satu fan casing untuk intake-nya, tapi di sini gue yakin pasti sulit banget. Dan gue menyarankan untuk pemasangan fan casing di bagian bawah ini untuk pakai yang slim fan yang cuma 15 mm doang lebarnya. Sementara yang atas itu kita bisa pasang sampai radiatornya dan beserta fan-nya juga di sini masih muat. Di sini lega banget gitu. Oke, mungkin itu aja sekilas dari apa yang gue jelaskan tentang casing ini. Nah, nanti habis ini gue akan ngerakit pakai casing ini. Gue dibantu sama Mas Rizky untuk perakitan casing ini, karena ini casingnya ribet banget, compact banget, kecil banget, dan gue merasa kesulitan. Jadi gue minta bantuan Mas Rizky untuk ngerakit PC ini. Dan habis itu nanti akan gue tes suhu VGA beserta dengan suhu prosesornya. Oke, untuk prosesor di sini gue pakai Ryzen 7 3700X dan gue pakai cooler Lianli Galahad yang 240 mm. Untuk VGA cardnya gue pakai RTX 2080
yang udah pasti kalian lihat sih dari dulu VGA kita itu aja gitu. Oke, motherboardnya gue pakai Gigabyte B550i Pro AX, dan yang lain-lainnya nanti akan kita lihat. Tadinya gue akan coba pasang di sini fan, tapi kalau nggak bisa ya berarti kalian nggak bisa lihat fan-nya. Dan power supply-nya gue pakai yang small form factor dari FSX yang 650 watt Dagger Pro. Oke, sekian aja review singkat gue mengenai casing ini. Nah, nanti kita saksikan bagaimana proses perakitannya ya. Gua timelapse sih pastinya. Oke guys, jadi tadi komputernya udah selesai dirakitin sama Mas Rizky, dan gua udah coba tes suhunya itu kayak gimana. Untuk suhu prosesor sendiri pakai cooler dari Galax, itu gua dapat suhu idle tuh sekitar 37-38 derajat Celcius. Dan untuk gua stress test selama 20 menit, itu tadi awalnya itu suhunya itu ada di sekitar 65-66 derajat Celcius, terus kemudian menambah sampai akhirnya di 78 derajat Celcius di mentoknya. Untuk VGA card-nya itu ada di sekitaran 70-an derajat Celcius. Nah, di sini menurut gua CPU itu panas karena radiator yang dihembuskan keluar itu anginnya itu udah angin yang nggak segar.
pastinya udah dari power supply dan juga dari VGA card yang udah panas. Jadi menurut gua CPU yang panas ini itu wajar banget karena memang bukan menarik udara yang segar untuk pembuangan panasnya, tapi malah mengambil udara panas dari VGA card dan juga power supply-nya. Jadi ya untuk suhu segitu sebenarnya masih standar lah, belum nyampe 80 derajat Celcius dan masih bisa digunakan dengan wajar. Dan itu kan stress test. Kalau untuk pemakaian biasa seperti gaming, gua rasa itu nggak akan lebih dari 80 derajat Celcius. Oke, mungkin itu aja review gua dari Lianli Q58 ini. Untuk harganya yang tadi gua sebutin 2,4 juta, itu udah worth it banget. Gua pasti jamin kalian gak akan menyesal untuk membeli casing ini. Karena casing ini tuh komplit gitu loh. Sesuai dengan apa yang kalian inginkan gitu. Oh ya, terus satu lagi. Kalau kalian misalnya mau ngerakit PC ini, gua saranin kalian custom cable ya sekitar 10 sampai 15 cm lah. Karena kalau kalian pakai bawaan yang dari power supply itu menurut gue terlalu panjang dan susah di cable manajemennya. Dan itu juga kalau misalnya kita pakai yang custom kan bisa kita custom warna putih jadi lebih selaras lagi sama warna casingnya gitu menurut gue. Dan juga kekurangannya ini kabel dari front I/O-nya ini kepanjangan banget menurut gue, jadi memakan banyak tempat dan kelihatan lebih berantakan gitu. Oke, mungkin sekian aja video gua kali ini mengenai Lianli Q58 yang versi white. Oke, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru dari Ulasan ID. Gua Ricky, pamit undur diri. Bye!